Pernah nggak sih Anda berpikir kalau solusi untuk masalah teknologi komputasi paling rumit saat ini ternyata sudah dipecahkan oleh alam miliaran tahun yang lalu? Nah, selamat datang di Ruang Dosen. Pada tayangan edukasi kali ini, kita akan mengkaji sebuah lompatan paradigma yang luar biasa menarik dalam dunia bioinformatika. Topik perkuliahan kita hari ini berfokus pada upaya reverse engineering atau rekayasa balik logika komunikasi sel biologis untuk mendobrak hambatan sistem komputasi modern. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, ini adalah solusi nyata untuk krisis data yang sedang kita hadapi di era modern. Mari kita mulai pendalaman materi ini. Coba kita renungkan satu pertanyaan mendasar dengan bobot akademis yang serius ini. Gimana caranya kita memecahkan krisis skalabilitas big data di bidang kesehatan? Bayangkan, setiap harinya pemindaian medis resolusi tinggi, rekam medis elektronik, dan data multiomics menghasilkan petabytes data tanpa henti. Pertanyaannya, gimana kita mengelola ledakan informasi masif ini tanpa membuat ambruk infrastruktur teknologi informasi kita yang cenderung sentralistik? Untuk menjawab itu, silabus kita hari ini dirancang sangat sistematis. Kita mulai dari krisis arsitektur data, lalu belajar komputasi alami, logika sel, menerjemahkannya jadi algoritma, merancang arsitektur baru, membedah sistem toleransi kesalahannya, hingga akhirnya melihat aplikasi klinis di dunia nyata. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, krisis arsitektur data kesehatan dan kenapa infrastruktur konvensional kita mulai keteteran. Pertama-tama, apa sih yang kita maksud dengan big data kesehatan? Sederhananya, ini adalah ledakan informasi yang didorong 3 pilar utama, volume atau jumlah yang masif, velocity atau kecepatan aliran datanya, dan variety atau keberagaman jenis datanya. Saking besarnya, ini sudah melampaui prediksi hukum Moore. Tapi, letak masalah terbesarnya ada di von Neumann bottleneck. Di sistem arsitektur klasik ini, data cuma dianggap sebagai entitas statis. Jadi, transfer data dari memori selalu tertinggal jauh di belakang kecepatan prosesornya. Ibaratnya nih, Anda punya perpustakaan raksasa, di mana pustakawannya bisa membaca secepat kilat, tapi dia cuma dikasih satu pintu sempit untuk mengambil miliaran buku. Macet total kan? Nah, kalau kita bandingkan secara komprehensif, arsitektur von Neumann ini kaku banget, sangat sentralistik, dan rentan lumpuh kalau ada satu titik kegagalan. Sebagai antitesisnya, komunitas ilmiah mulai melirik cetak biru yang sudah teruji sempurna selama miliaran tahun, yaitu sel tubuh kita. Sel hidup itu terdistribusi penuh, sangat adaptif, dan jalan tanpa butuh instruksi dari satu bos pusat. Dan yang paling gila menurut saya, efisiensi energinya. Tubuh kita cuma butuh daya beberapa watt untuk menggerakkan triliunan sel. Beda jauh kan dengan server data center raksasa yang boros energi? Fakta ini membawa kita ke bagian kedua dari kajian kita, komputasi alami logika seluler, di mana kita menempatkan sel sebagai paradigma baru komputasi. Coba perhatikan membran sel kita. Di situ ada struktur luar biasa bernama GPCR atau G-Protein Coupled Receptors. Secara biologi, saat ada sinyal masuk, GPCR berubah bentuk dan melepaskan kurir-kurir di dalam sel. Tapi, mari kita pakai kacamata ilmu komputer. GPCR ini bertindak persis seperti demultiplexer dan load balancer dinamis yang sangat cerdas. Bayangkan, dia sanggup mengambil satu sinyal lemah dari luar, lalu mengubahnya menjadi gelombang instruksi masif yang terdistribusi sangat merata ke seluruh sistem sel. Proses amplifikasinya benar-benar luar biasa. Bisa Anda lihat di sini. Dari cuma satu molekul input, sinyalnya melonjak eksponensial menjadi ratusan kurir primer, lalu meledak lagi jadi ribuan kurir sekunder. Tapi ini yang penting untuk digarisbawahi. Amplifikasi ini sangat selektif. Gangguan atau noise dari latar belakang disaring habis-habisan secara kooperatif. Cuma sinyal yang terverifikasi dan valid yang boleh diperkuat. Lanjut ke bagian ketiga, mekanisme biomolekuler dan algoritma. Nah, disinilah tahap krusialnya, yaitu gimana kita menerjemahkan fenomena biologi tadi menjadi barisan kode. Pernah dengar soal quorum sensing pada bakteri? Ini konsep adaptasi alam yang menurut saya paling brilian. Singkatnya, ini adalah algoritma konsensus murni tanpa butuh pemimpin terpusat. Bakteri-bakteri ini secara konstan mengevaluasi kepadatan populasinya. Begitu mencapai ambang batas kritis, boom, mereka bertindak kolektif secara serentak. Di dunia IT, ini adalah cetak biru yang sangat akurat untuk jaringan peer-to-peer atau P2P. Node-node yang independen bisa mencapai kesepakatan mutlak di lingkungan yang bahkan tidak saling percaya. Contoh arsitektur lainnya ada di jalur MAPK/ERK ini. Bayangkan, ini sebagai jalur perakitan data berlapis di dalam sel. Informasi diproses secara berurutan, mulai dari reseptor tirosin kinase, turun ke RAS/RAF, berlanjut ke MEK, dan berakhir di ERK. Setiap tahapan ini bertindak bak gerbang logika biner komputasi.
Ada enzim kinase yang tugasnya menulis data dan enzim fosfatase yang tugasnya menghapus data. Logika ini bikin sistemnya sangat sekuensial, stabil, dan pastinya bisa diandalkan. Lalu, gimana caranya para ilmuwan mengubah konsep biologi ini ke ranah IT? Jawabannya ada pada pemodelan kinetika Michaelis-Menten. Lewat matematika canggih ini, afinitas kimia biologis bisa diubah jadi parameter komputasi seperti bandwidth jaringan dan latensi. Kita analogikan router data kita layaknya enzim. Jadi daripada pakai logika kaku if dan else, router ini bisa membelokkan lalu lintas data ke rute yang lebih setia secara probabilistik. Artinya apa? Secara otomatis, deadlock atau sistem macet total bisa kita hindari. Nah, ini membawa kita ke bagian keempat, arsitektur edge dan load balancing. Mari kita lihat wujud implementasinya. Tabel ini pada dasarnya merangkum tesis inti dari perkuliahan kita. Kita petakan langsung ya, logika mekanis GPCR kita terapkan untuk fungsi kali load balancing dinamis, pipa jalur MAIK-KERKey, kita jadikan pondasi untuk parallel processing dalam arsitektur microservice modern. Terus, kemampuan evaluasi dari quorum sensing bakteri tadi, kita gunakan sebagai fondasi dasar bagi protokol konsensus P2P terdesentralisasi. Jadi, inilah fondasi masa depan IT kesehatan kita. Biar lebih terbayang, mari kita kaji implementasi kecerdasan kawanan atau swarm intelligence pada perangkat medis. Bayangkan, ada pasien pakai smartwatch EKG dan oximeter nirkabel. Lewat logika quorum sensing, sensor-sensor ini berkoordinasi secara lokal saja. Kalau satu sensor lihat anomali, dia nggak langsung panik lapor ke server cloud pusat. Dia nanya dulu ke sensor terdekatnya. Baru deh kalau anomali ini dikonfirmasi bareng-bareng, misal oksigen turun drastis dan ritme EKG abnormal secara bersamaan, sistem baru mengirim alarm darurat. Hasilnya, kita sangat menghemat bandwidth dan drastis mengurangi alarm palsu. Memasuki bagian kelima, toleransi kesalahan dan apoptosis. Di sini kita ngomongin syarat paling absolut di sistem klinis, keamanan dan integritas data. Sistem komputasi ini luar biasa karena meniru mekanisme perbaikan DNA sel kita. Ia punya semacam penjaga gawang yang kita sebut protein P53 virtual. Kalau ada akses ilegal, entah dari hardware rusak atau hacker, sistem bakal mendeteksinya sebagai sebuah mutasi data. Instan saat itu juga, mutasinya diisolasi, dijauhkan dari akses utama, lalu datanya dipulihkan memakai salinan replikasi sehat yang ada di jaringan lain. Sangat kokoh. Tapi gimana ceritanya kalau serangannya sangat parah seperti ancaman ransomware? Disinilah sistem meniru perilaku apoptosis biologi atau bunuh diri terprogram. Kalau ada satu node di rumah sakit yang terinfeksi parah, node itu bakal melakukan apoptosis komputasional. Dia secara otonom memutus dirinya dari jaringan P2P, mengunci sistem enkripsi lokalnya, dan menghapus secara permanen data kritisnya biar patogen siber nggak menyebar ke node lain. Bayangkan, satu node ini rela mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup seluruh jaringan rumah sakit. Persis sel tubuh yang rela mati demi menjaga kita tetap hidup. Akhirnya kita tiba di bagian ke-6, penutup silabus kita hari ini. Aplikasi klinis dan kesimpulan. Kalau teori tadi diaplikasikan, hasilnya benar-benar revolusioner di ruang medis. Misalnya untuk manajemen presisi di ICU. Arsitektur ini menyerap aliran data pasien yang luar biasa masif, memprosesnya real-time, dan bisa memprediksi pola mikrovaskuler yang mengancam nyawa berjam-jam sebelum gejala fisik muncul. Contoh lain ada di riset onkologi. Lewat metodologi federated learning, kolaborasi riset kanker multi-institusi bisa dilakukan tanpa harus memindahkan data asli sang pasien. Terobosan penemuan medis jalan terus, tapi privasi data pasien tetap terlindungi dengan sempurna. Sebagai konklusi akademis perkuliahan kita hari ini, saya ingin Anda merenungkan kutipan fundamental ini. Kita harus berhenti memaksakan arsitektur tradisional pada masalah biologis yang kompleks dan membiarkan biologi merancang arsitektur kita. Filosofinya jelas, mengandalkan server sentralistik yang sekedar cepat itu sudah nggak cukup lagi. Untuk menguasai kedokteran presisi, kita benar-benar harus mengubah paradigma dan belajar dari mekanisme tercanggih yang pernah diseleksi oleh alam semesta. Nah, terima kasih telah menyimak perkuliahan akademis ini hingga selesai. Apabila Anda merasa mendapatkan wawasan dari pemaparan mendalam seperti ini, mohon dukung kelangsungan channel Ruang Dosen dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan materi edukasi terbaru dari kami. Silakan klik like dan share tayangan edukasi ini kepada kolega atau mahasiswa Anda untuk turut menyebarkan ilmu pengetahuan. Sebelum kelas benar-benar dibubarkan, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Jika sel tubuh Anda memiliki arsitektur komputasi yang sedemikian sempurna untuk memecahkan krisis teknologi modern kita saat ini, kira-kira rahasia masa depan luar biasa apa lagi ya yang saat ini diam-diam sedang disembunyikan oleh alam di dalam tubuh Anda sendiri? Sampai jumpa di ruang kelas berikutnya.